Nah, terus terang kalau Anda dengerin waktu Larry apa itu? Nubuat, siapa yang ikut? Semua ikut di gereja ya. Kalau Anda dengerin Larry Nubuat kan, dia berkata, kamu ini punya panggilan rasul katanya. Saya bilang, oke. Nah, tapi saya bilang, kamu kok ngerti saya rasul apa? Enggak tahu, pokoknya dari sejak pertama ketemu kamu, Tuhan berkata begitu. Ini orang kesekian belas yang ngomong sama saya, saudara. Orang kesekian belas yang ngomong sama saya. Tahun lalu itu, hampir semua pendeta datang ngomongnya semua sama. Ibu Ruth sampai ketawa. Dan terakhir Larry tanya pada Ibu Ruth, dia tuh ngerti apa enggak sebetulnya? Ngerti. Kamu ini orang kesekian belas yang nubuatin dia kayak begitu. Nah, tapi saya kan terima aja saudara, saya kalau tidak bercita-cita kok saudara ya. Tapi kalau Anda perhatikan saya ngomong terus terang, ya, saya berkata gini, itu bisa gini saudara, saya ngomong apa adanya. Pada waktu KKR di stadion di Citarum itu ya, kan akhirnya saya disuruh bicara ya, saya nggak tahu, baru setengah jam itu baru dikonfirmasi sebelum acara dimulai bahwa saya harus khotbah. Sudah dapat ayatnya, beres ya, terus saya ngomong gini, Tuhan aku butuh beberapa hal ini. Aku ini sudah lama tidak khotbah penginjilan di depan orang yang belum kenal Tuhan sama sekali begini. Saya bilang kalau aku punya panggilan rasul itu seperti ibu jari. Ya. Jadi dia bisa touch setiap jari. Ngerti artinya? Ini artinya gini saudara. Saya kalau lagi dibutuhkan untuk jadi pengajar, saya ngajar. Seperti jari kelingking kita. Ini kan simbol dari guru pengajar, masuk ke yang dalam-dalam, saudara. Ya, kalau perlu ngajar, saya ngajar. Saya ngajar kan minggu ini, saya ngajar. Saya perlu ini. Kalau saya perlu jadi gembala, saya harus jadi gembala. Kalau minggu di gereja, jadi gembala. Beberapa teman orang-orang yang sering ikut saya di Jakarta, satu hari dia khotbah datang ke kebaktian minggu di gereja, dia ngomong ke saya, Pak, Bapak kok lain sekali khotbah di gereja dengan di Jakarta. Kenapa? Saya bilang, wah di Jakarta tuh kalau khotbah ngomongnya keras, tas. Di gereja kok santai? Ya lain, saya berkata, ini anakku sendiri kan, kamu anak pungut, saya bilang. Ya kamu tak hajar, saya berkata begitu. Enggak, saya berkata, kamu bebal, jadi saya perlu hajar kamu. Ini kan anakku sendiri, ya mesti hati-hati, saya berkata itu. Nah kalau perlu saya jadi gembala, jadi gembala. Ya memang saya kan gembala sidang sekarang ini, gembala. Gerejanya lumayan, saudara ya, oleh berkat Tuhan, lumayan gembala. Ada waktunya saya harus jadi penginjil. Nah, waktu itu saya berkata, Tuhan, ini harus muncul ini nih, roh penginjilku nih. Kalau enggak, aku gembala di sini, enggak ada bertobat ini. Saya perlu yang tajam dari Tuhan, tapi harus punya gift seorang penginjil. Keluar di situ. Saya hanya butuh 20 menit, saudara. Jadi kayak bunglon, tahu? Saya mau berganti warna apa, tergantung kebutuhan. Nah, ini kan repot, saudara. Jadi ditiru susah, kecuali Anda punya calling yang sama. Saya jadi bunglon. Kalau jadi gembala, perlu gembala, jadi gembala. Kalau perlu jadi penginjil, kasih saya lapangan, kasih saya ribuan orang, jutaan orang, nggak masalah saya. Pak takut nggak? Nggak ada. Penginjil itu kayak juru kampanye partai kok saudara. Makin banyak yang datang, makin senang dia. Makin sedikit, makin lemes. Kayak juru kampanye partai, ini partainya Yesus ini. Jadi itu makin banyak yang datang itu makin luar biasa. Jadi saya bilang, saya minta ini Tuhan, saya minta. Oke, keluarkan saudara. Dan saya berkata gini, salah satu hal yang dibutuhkan adalah bahwa itu mesti disertai tanda mujizat. Dan saya berkata, aku ini jarang doain orang sakit, ya jarang doain orang sakit. Dan dari yang saya doakan pun, yang langsung sembuh ya jarang juga saudara. Yang langsung mati lebih banyak. Jadi saya berkata, ini saya perlu mujizat, ini orang sakit begitu banyak, gimana saya bilang? Aku bisa apa? Kalau engkau meneguhkan panggilanku, tunjukin dong. Kasih mujizat gila-gilaan. Allah beri terjadi ya. Kalau Anda baca dalam kisah Rasul, mestinya begitu, mereka buat mujizat. Yang terakhir kalau perlu keluar profetiknya, keluar profetiknya. Nah, terakhir ini istri saya yang ngomong sama saya. Kamu nih sekarang kalau nyampein firman lain, saya kalau diundang tempat itu, saya cari pesan Tuhan buat tempat itu keluar profetiknya kayak Nabi. Kemarin Bu Linda Bernard datang itu hanya mengucapkan terima kasih. Semua yang saya nubuatkan ke anaknya, semua tergenapi. Luar biasa. Ini makin tajam saudara. Saya mau ngomong ya, tapi ada jangan ngantri ke saya. Saya bilang saya nggak mau terima
pasiennya. Saya ngobrol dengan Anda ya, 10 menit aja, enggak ada. 2-3 menit aja lah. Saya bisa ngerti, bisa keluar, ini Anda tuh begini, bisa ngerti. Wah ini Pak, ini kan ngeramal, bukan. Itu discerning of spirit, keluar. Kalau itu Tuhan bilang, sampein, profetik gak jadinya? Profetik. Dari discerning membedakan roh, terus dia bilang, sampaikan, jadi nubuatan. Kamu gini, bongkari, bla 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 bla, hidupmu gini. Tangkap. Jadi orang dari ekspresi, dari omongan itu bisa ngerti. Tapi Anda datang, Pak, saya ngapain? Tak usir Anda, keluar. Saya tidak butuh itu. Anda harus antri dulu ke sana, bayar dulu 10 juta, baru saya pikirkan baik-baik bagaimana baiknya. Forget yang itu, saudara. Itu dikira beneran bayar 10 juta. Kurang kalau 10 juta, 10 miliar minimal. Itu baru saya pertimbangkan. Dan banyak ditolaknya, tapi uangmu tetap untuk pelayanan, saudara. Maksud saya biar nggak ada yang datang, gitu maksudnya. Tapi bisa begitu. Tapi itu dari hati kan. Anda bisa keluar seperti itu dari hatimu, saudara ya. Dan ya, itu bisa banyak hal dalam kehidupan kita. Saya berkata, saya nerima nubuatan begitu ya baik, saya senang aja. Tapi lihat bahwa itu kembali ya ke masalah hati kita sebetulnya. Di mana hati kita berada. Kalau kita mau dibentuk Tuhan, itu akan jadi. Nah, ketika nubuat itu mulai datang, saya berkata, oke, seperti bentuk inilah yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sehingga apapun yang saya inginkan, itu berlakunya begitu. Dan satu hal yang saya perhatikan gini, saudara. Itu kalau Anda makin ngerti siapa Anda yang Tuhan mau bentuk Anda seperti apa, Anda akan punya rasa aman yang luar biasa. Anda merasa feel secure. Aman sekali, aman. Benar, aman sekali. Orang lain boleh hebat kayak apa. Ini ya, Anda tahu. Anda kalau punya panggilan begitu ya, itu Anda bisa rasa amannya itu luar biasa. Ada ketemu nabi, ada di gereja, nabi luar biasa, tajamnya luar biasa. Itu di mindset kayak saya gini ya, di pikiran saya gini. Wah ini bagus, cuma bukan wah bagus selesai. Bagus, terus saya berkata gini, Tuhan, ini supaya membangun gereja, ini dibawa kemana ya? Gift begini. Misalnya gini, kemarin saya akan sampaikan kepada saudara, mujizat yang terjadi hari Minggu itu kan luar biasa. Anda juga ngalami di Kalimantan, di Gunung Kidul. Terus itu langsung di pikiran, di mindset berkata gini, bukan, wah bagus enggak, tapi gimana ini bisa jadi berkat buat gereja-gereja lain. Artinya bagaimana membangun sebuah gereja lewat gift ini. Jadi bukan karunia untuk karunia, tapi karunia dipakai untuk membangun gereja. Nangkep saudara. Tadi malam saya diceritain, tadi pagi anak saya cerita. Pagi-pagi sebelum sekolah dia bilang, Papa, mamah dari temanku, jadi ini istri dari guru sekolah yang di tempat anak saya sekolah, itu minggu lalu ke gereja kita Pak. Dia punya benjolan di leher, hilang Pak. Anaknya cerita sama aku, Kesia, mamahku benjolannya di leher hilang, minggu lalu didoain di gerejamu. Lah terus bersaksi enggak? Enggak bersaksi, tapi hilang benjolannya. Ya Anda kan yang doain kan, satu di antara saudara lah, mungkin Anda lupa yang mana kan, lupa lebih bagus, tapi itu hilang, benjolan di leher, itu gede, dia bilang hilang. Gak sempat bersaksi, tapi hilang benjolannya. Itu kan bagus. Kalau sudah begitu, saya gak berkata, wah ini bagus ya, karunia. Senang saya, terus saya berpikir, nah sekarang bagaimana supaya ini dipakai untuk bangun gereja, supaya jemaat tambah kuat dengan ini. Nangkap saudara. Terus cara berpikirnya itu, membangun gereja lokal, gitu. Karena itulah desire saya. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan bentuknya begitu. Nah kalau Anda hanya sekedar penginjil, dia berkata amin, haleluya. Terus Anda tinggal, Anda khotbah cari tempat lain lagi. Anda senang dengan mujizatnya, tapi kalau penginjil lihat mujizat berkata, jiwa-jiwa, terima Yesus. Ini merupakan kesaksian bagus, suruh dia terima Yesus. Ya kan? Jadi orang dibentuk seperti apa, kerinduannya begitu, desire-nya begitu. Nangkap saudara. Kayak Bu Indri misalnya ya, saya tahu dia penginjil. Satu di antara jawatan yang dimilikinya penginjil pasti. Kan seorang penginjil itu concern-nya pada apa? Pertobatan. Ya sekarang sedikit lain, dia sedikit ngomong soal biblical economics, tapi dulu kalau ngomong cuma bertobat. John Bevere misalnya itu pertobatan. Sampai kadang-kadang Robert Slayton kalau bergurau, kita pernah ngobrol sama-sama, dia ingat John Bevere, dia bilang, kalau dengan si John itu pokoknya kita suruh bertobat.
Dosamu apa nggak ngerti, pokoknya bertobat, pokoknya. Setiap kali dia khotbah, dia minta orang bertobat. Entah ngerti atau nggak ngerti, pokoknya maju bertobat, repent, pokoknya begitu. Cuman itu message-nya dia. Suruh ngomong biblical economics, pusing dia bilang repent, pokoknya begitu. Rohku gelisah, ini orang harus bertobat. Jadi orang ngerti nggak ngerti, pokoknya maju ke depan bertobat. Kalau nggak ngamuk dia. Jadi mesti begitu. Nah, itu memang bagiannya. Nah, gembala itu lain. Dia yang mestinya nata, saudara. Jadi kalau gembala itu ngerti panggilannya, dia juga merasa aman. Ya, Anda boleh kedatangan nabi, rasul kayak apa, jempalitan, jungkir balik kayak apa, luar biasa. Anda tenang aja, relax. Puji Tuhan, terusin, bangun jemaatku. Dan tidak ada merasa, aduh aku nanti tersingkir nih. Enggak ada. Sebab dia tahu apa yang harus dia buat. Gitu. Nangkap saudara ya. Jadi Allah membentuk Anda masing-masing. Anda itu dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita ini ekspresi dari keinginan Allah. Nah, keinginan Tuhan dalam hidup kita itulah yang terekspresikan dalam hidup masing-masing. Sehingga yang kita inginkan akhirnya seperti keinginan Tuhan. Nangkap ya? Ini plastik ini dipakai untuk whiteboard. Keinginannya adalah coretilah saya. Tembok ini dipakai dicat putih supaya bersih. Dia tidak pernah berkata coret-coretlah saya. Kecuali orang-orang nganggur di luar yang suka hobinya coret-coret tembok, yang mengkhianati kegunaan tembok dan cat ini sebetulnya. Nangkap? Ini sama putihnya saudara, tapi keinginannya berbeda. Ini juga sama, sinarilah saya, tapi jangan pakai saya seperti dia. Putihnya boleh sama, tapi didesain untuk kepentingan yang berbeda. Keinginan daripada penciptanya adalah keinginan dari barang ini. Kalau ini tidak digunakan seperti keinginan penciptanya, dia menderita. Hal yang sama dengan kita semua. Kita ini berbeda-beda, saudara sekalian. Dan Allah menciptakan kita berbeda. Kalau kita itu jadi orang yang mau dilembutkan dan gampang dibentuk, maka keinginan Tuhan dalam hidupmu akan jadi keinginanmu. Engkau sebagai ciptaan bentukan Tuhan akan mengingini seperti penciptamu. Sebagaimana whiteboard ini diciptakan jadi whiteboard untuk dicoret-coret, dan dicoret pun harus dengan tinta yang gampang dihapus, dia mengingini yang sama seperti keinginan dari penciptanya. Nangkap ya? Itu artinya delight in the Lord. Bergembira dalam Tuhan. Jadi Anda gembira dalam pengertian Anda mau dibentuk oleh Allah. Dan itu lagi nyangkut akan hati kita. Sekali lagi kalau itu tidak dalam kaitan pergumulan dengan Tuhan, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Itu harus merupakan bagian ekspresi daripada hati kita yang berkata, Tuhan, aku mau dibentuk seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupanku. Nah, kalau ini terjadi, beres. Yang Engkau inginkan pasti dari Tuhan. Engkau minta apapun, engkau kepingin apapun, itu kepinginan dari Tuhan. Jadi kalau whiteboard ini berkata, coretilah aku. Pembuatnya juga berkata, aku mau itu. Karena artinya ini barang laku. Ngerti saudara? Kalau ini nggak pernah dicoret, berarti di toko terus nggak laku, yang buat rugi saudara. Nangkap? Dia mengekspresikan keinginan daripada penciptanya. Yang dia ingini sebetulnya adalah keinginan dari si penciptanya. Yang kita ingini jadi keinginan dari pencipta kita. Tapi kalau kita membentuk diri sendiri, nah itu namanya wrong desires. Keinginan yang salah. Itu munculnya dari hawa nafsu manusia kita. Nah itu sampai ngotot pun, maaf, 1000 kali maaf. Tidak ada yang Allah bisa berikan kepada saudara. Nah saya akan akhiri pada session ini dengan bacakan beberapa ayat. Coba buka Yakobus pasal yang keempat untuk membandingkan dengan apa yang kita sudah baca tadi. Yakobus pasal yang keempat. Lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga.
ayat yang ke-4, silahkan dibaca. Anda itu akan jadi seperti Anda itu ekspresi dari penciptamu. Kalau Anda menciptakan dirimu sendiri bisa nggak? Bisa. Anda create sendiri dirimu seperti apa, keinginan itu akan tersalur. Tapi belum tentu Allah memberi. Nangkep. Pengajaran ini tidak membuat kita tamak, tapi membuat kita solid dalam tangan Tuhan. Biarkan kita menyerah dalam kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amen. Nah, sebelum selesai, nanti kita akan sampai pada session terakhir. Saya minta begini ya, karena ini materi banyak sekali. Saya ingin sebanyak mungkin tercakup apa yang jadi kebutuhan saudara. Kalau ada pertanyaan selama break ini Anda tulis cepat, taruh di atas di kantor atau serahkan pada staf kami, supaya selama break saya bisa lihat dengan cepat kebutuhan Anda yang Anda ingin tahu apa, kalau ada. Kalau tidak, kita akan teruskan sampai selesai dan tetap tidak selesai juga. Tapi saya ingin selesaikan semaksimal saya bisa. Kalau ada pertanyaan, cepat tulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan tulisan yang gampang dibaca, sekalipun tidak terlalu indah sekali, dan kemudian Anda berikan kepada saya, supaya saya bisa tahu apa yang jadi kebutuhan Anda. Oke? Baik, kita berdoa sama-sama. Engkau meteraikan apa yang kami sudah terima Tuhan pada hari ini, dan dalam nama Yesus biarkan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, Buran tadi saudara sekalian. Coba sekarang kita lihat pada ayat Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Silakan diteruskan. Kita akan menuai jika apa? Kita tidak menjadi lemah. Yang Anda harus perhatikan setelah masa Anda mulai menabur, tuaian ini sebetulnya ada persyaratannya, yaitu jika Anda tidak menjadi lemah. Dengan demikian dibutuhkan suatu kekuatan untuk Anda bisa menuai. Itu betul sekali. Karena itulah masa menanti itu masa yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Saya kemarin saksikan setelah John Evans ini datang di gereja, kami jemaat terima telepon dari berbagai pihak, terutama dari luar kota, dari gereja lain, yang intinya satu sebetulnya, hati-hati ini hanya ngambil duitmu, hanya ngerampas uangmu. Dan saya sebagai gembala, saya berkata, kalau Anda dilemahkan dengan semuanya itu, yang rugi Anda sendiri. Ya kan? Kalau orang sudah memberi, itu nanti Anda akan mendapatkan suatu reaksi yang berbeda. Orang yang juga seorang penabur dalam hal keuangan, dia akan memberikan dukungan kepada Anda, berkata, wah itu langkah yang bagus. Tapi orang yang kikir akan berkata, wah kamu ditipu itu oleh pendetamu. Dia cari duit dengan cara begitu, itu untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk Tuhan sama sekali. Lalu kemudian Anda jadi kecewa, lalu lemah. Pengharapanmu hilang, dan berkata, aduh aku ditipu. Nah begitu Anda berkata aku ditipu, maka Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan dia makan buahnya. Anda jadi orang yang tertipu, betul-betul tertipu dan tidak menuai. Tuaian ini sebetulnya dengan catatan jika kita tidak menjadi lemah. Anda ingat cerita tentang Elisabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis ya? Begitu dia tahu bahwa dia mengandung, Alkitab berkata beberapa bulan pertama dia tidak bergaul dengan orang lain itu. Dia menyembunyikan dirinya, dia mengurung dirinya, tidak bergaul dengan orang lain. Kenapa? Sebab dia sadar bahwa usia seperti dia secara natural tidak mungkin lagi hamil. Nah kalau dia bergaul dengan sembarang orang, akibatnya apa? Orang akan memberikan berbagai opini yang berbeda. Nah pendapat-pendapat yang berbeda itu berbahaya, karena tidak semua pendapat itu menguatkan iman kita. Kalau dia bertemu dengan Maria, nah itu luar biasa. Bayi dalam kandungannya melonjak. Kenapa? Karena Maria juga hamil karena mujizat. Bukan karena hubungannya dengan Yusuf, tapi oleh karena Roh Kudus. Nah, orang seperti Maria bisa mengerti keadaan Elisabeth.
Kita kalau sudah jadi seorang penabur, Anda belajar untuk menjadi seorang penabur, jangan bergaul dengan orang yang tidak atau bukan seorang penabur. Anda akan pasti dilemahkan imannya. Anda akan dibuat menyesal, kenapa aku berikan itu? Nah, begitu Anda nyesal, maka sebetulnya iman hilang, saudara. Nah, kalau imanmu hilang, maka engkau kekuatanmu hilang dan tuaianmu tidak akan pernah datang. Kalau Anda tidak menuai, apakah orang itu akan memberikan sesuatu sebagai gantinya? Tidak. Paling-paling berkata, loh betul kan aku? Kamu nggak nuai apa-apa? Lalu Anda berkata, iya, Anda 2 kali kena tipu. Sebetulnya adalah oleh karena kita tidak menjaga akan hati kita dari segala sesuatu yang lain itu. Jadi belajar untuk tidak dengan gampang kita menyampaikan, mengungkapkan apa yang Allah sedang kerjakan di dalam hati kita. Kalau Anda terlalu banyak minta konfirmasi, seperti orang lihat awan terus, tidak pernah nabur, saudara. Dan manusia pada hakikatnya tidak akan memberikan kekuatan kepada kita, kecuali mereka yang hidup bergaul dengan Allah dan dia kenal akan siapa Tuhannya. Nangkap ya, saudara? Jadi ini bagian yang penting sekali. Nah, yang kedua silahkan baca 2 Korintus pasal 9, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan kalau Anda dilemahkan dengan perkataan-perkataan negatif orang, sukacitamu hilang nggak? Hilang. Toh. Orang yang merasa tertipu, itu hilang nggak sukacitanya? Hilang. Ada perasaan marah dalam hati kita, aku ditipu. Nah kalau itu muncul, sukacitamu hilang. Alkitab berkata Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya berdoa hati seperti petani, mentalitas seperti petani ini kuat dalam kehidupan kita sampai kalau waktu pemberi ya, itu merupakan waktu sukacita Anda. Tadi Pak Tantio tanya, Pak kok bisa sampai gitu loh? Saya berkata gini ya, saya ini kalau lama nggak disuruh Tuhan memberi, nyalurkan sesuatu, itu malah sedih hati saya. Tapi kalau waktunya dia berkata, kamu berkati ini sekian. Waduh, senang saya luar biasa. Bukan mengharapkan nanti imbalannya, enggak. Artinya kok dipercayai Tuhan. Entah gimana itu pokoknya hati saya bisa meluap dengan sukacita. Senang. Nah kalau Anda sampai begitu, sudah jadi habit, kebiasaan. Kalau enggak begitu, badannya pegel semua. Saudara. Sampai kalau Anda ini kurang memberi itu rasanya tidur tak nyenyak, makan tak enak gitu. Karena sudah jadi habit dalam kehidupanmu. Ya, kalau Anda dulu perokok misalnya. Anda kalau katanya ya, yang orang saya tuh dulu sebelum bertobat pernah nyoba ngerokok tapi berhenti. Karena apa? Saya tuh bingung. Orang asap kayak begini dimasukin ke mulut dan hidung, rasanya kayak begini kok orang nikmat. Itu yang saya nggak bisa ngerti, terus saya berhenti. Saya bilang, ini bodoh ini, kayak begini merusak tubuh. Nggak enak, kok orang senang. Terus saya berhenti. Bukan karena dikhotbahi pendeta, tapi rasanya Tuhan itu membuat sesuatu di otak saya berbeda, saudara. Jadi barang kayak begini kok senang, terus saya berhenti. Tapi kalau Anda sudah punya habit, kebiasaan ngerokok, katanya, kalau habis makan tidak ngerokok itu mulutnya rasanya asem, ya katanya loh. Menurut saya ya betul atau enggak tahu. Mungkin karena sudah lama enggak diasepi dari asem gitu ya. Jadi kalau Anda mulai ngerokok itu katanya rasanya nikmat katanya itu. Saya bilang tidak kok. Nah, sama dengan memberi. Kalau sudah jadi habit, ya. Kalau Anda sudah mulai waktunya nabur, itu bisa wow. Ada loncatan sukacita dalam hati kita berkata, wah ini dia. Ada sukacita luar biasa. Ya, saya nggak tahu. Makanya Alkitab berkata, terlebih berkat apa? Memberi daripada menerima. Kalau itu sudah sampai titik habit, Anda tahu kebenarannya, itu betul. Sukacitamu itu luar biasa. Tidak terbeli, saudara. Anda jadi berkat bagi orang itu, Anda hatimu itu, aduh, lompatan sukacitanya itu luar biasa. Amen. Jadi ini 2 hal. Kalau Anda ngalami tekanan dalam hidupmu, dengan berbagai suara negatif yang berkata, jangan, kamu ditipu, dibohongi, kamu ditipu, dirampas uangmu. Ingat 2 aja tujuannya setan. 1 melemahkan kita, 2 membuang sukacita kita. Padahal Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau ini hilang,
hilang semuanya. Dan setan tahu ini, minimal dua hal ini dia mau buang dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kita memberi, kita menabur, saya beritahu kalau untuk saya bahwa saya sedang mengajar ya. Nah, jadi Anda harus mengerti bahwa ada beberapa hal yang kita harus pahami. Coba lihat sama-sama dengan saya sekali lagi, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, silahkan dibaca. Ulangi yang keras seperti KKR. Harus itu. Kalau Anda nikmati hasil usahamu karena kerja kerasmu, apa boleh buat? Aturannya Tuhan begitu. Diharuskan. Nggak mau Pak, nggak bisa, harus. Haruslah dia yang pertama kali apa? Menikmati hasil usahanya. Nah, petani kerja keras itu petani ngapain? Ya nabur, melihara, sampai nuai, saudara. Itu petani. Jadi kalau kita punya mental petani seperti Tuhan, Anda akan nikmati yang baik. Tapi ingat, itu dibutuhkan, Anda harus tahu bahwa tuaian yang 100 kali ganda itu disertai aniaya. Ya itu jelas. Tapi ingat, semua itu untuk apa? Supaya kekuatan kita habis, sukacita kita hilang. Sehingga tuaian tidak pernah ada. Nah, kita butuh kesabaran. Kalau Anda mau mengerti bahwa tuaian itu membutuhkan kesabaran. Yakobus pasal pertama, ayat 3 dan ayat yang keempat. Kalau Alkitab berkata bahwa akhirnya menghasilkan suatu ketekunan, dikatakan bahwa kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lihat Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Kan yang dijanjikan Tuhan butuh dua hal, yaitu apa? Iman dan apa? Kesabaran. Sekarang pasal 10 ayat yang ke-36 dari Ibrani yang sama. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Kata ketekunan dalam bahasa Inggrisnya patient, kesabaran. Sebab kamu memerlukan kesabaran, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi semua janji Tuhan itu Anda harus nantikan di dalam kesabaran. Nah, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau Anda dan saya tidak mau hidup dalam kesabaran seperti ini, maka kita tidak akan pernah bisa menuai seperti yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi, mari kita sabar. Kalau Anda sudah mulai jadi seorang penabur yang baik, Anda sabar, tunggu akan waktunya. Choi Yong Gi pernah memberikan ilustrasi yang menurut saya tepat sekali. Dia menggambarkan bahwa proses iman dalam hidup kita seperti orang mengandung. Ya, harus dikandung dalam jangka waktu tertentu sampai titik kematangan daripada janin itu. Begitu anak itu sudah matang 9 bulan, maka dia akan lahir dengan sendirinya. Nah, itu juga dalam kaitan yang sama dengan iman kita. Kalau kita tidak berani menunggu sampai waktunya Tuhan dilahirkan, maka yang jadi itu adalah barang yang belum siap sebetulnya. Kalau Anda hamil katakanlah 2-3 bulan, lalu suaminya berkata, waduh saya sudah ingin sekali menimang anakku, tolong keluarkan sekarang. Anda akan ketemu dengan seonggok daging yang mengerikan, saudara. Nggak ada lucunya, benar. Kalau masih bisa bernafas saja sudah itu aneh bin ajaib, saudara. Tapi kalau itu sabar, ditunggu sampai matang, prosesnya, lalu kemudian lahir, Anda akan menjumpai seorang bayi mungil yang luar biasa. Anda lihat keajaiban yang utuh akan lahir di hadapan kita. Nah, biasanya ini waktu kesabaran inilah yang tidak banyak dimiliki oleh orang percaya. Kita ini sekarang zaman serba instan. Mie instan, sekarang keluar lagi nasi instan, semua instan. Semua instan. Sehingga muncul yang aneh-aneh karena ingin segera instan. Saya mau beritahu saudara, terus terang saya berkata begini. Jangka waktu orang berjalan dengan Tuhan, kalau Anda jalan dengan Tuhan ya, ini sama-sama jalan dengan Tuhan loh ya. Sama-sama yang seorang jalan dengan Tuhan 10 tahun, yang seorang 3 tahun.
Yang 3 tahun itu boleh karunia-Nya luar biasa. Nanti pada jangka titik tertentu, orang akan berkata,